Selamat datang, Bapak, Ibu dosen, kakak-kakak Asbes, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fatih Usaya Hinsa dari kelas SDMA, NPM 2208-2020. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan expense karyawan di 2016 sebagai bentuk tugas lab 8 expense mata kuliah Sosial Informasi Sumber Daya Manusia. Sebelumnya di sini sebagai konteks terlebih dahulu, karena PT kita ini sebuah organisasi yang kompleks, yang besar gitu. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan pengeluaran karyawan atau respons karyawan. Di sini, dengan adanya U16, kita bisa menggunakan modul ini untuk melacak, menyetujui, dan memproses laporan expense secara efisien. Di sini kita akan run through step by step mengenai cara bagaimana sih caranya implementasi dan menggunakan modul aspek secara efektif gitu. Untuk pertama-tama skenario di sini yang kami gunakan adalah skenario perjalanan dinas karyawan seperti itu. Ini untuk pertama-tama seperti biasa kita perlu konfigurasi database terlebih dahulu. Di sini saya membuat duplikasi dari database lab sebelumnya dengan nama 220608 underscore expense. Di sini sudah terbuat database-nya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa kita dapat menggunakan modul-modul yang akan kita pakai nanti, kita perlu mengaktifkan tiga modul penting. Di sini ada tiga modul, yaitu expense dan purchase, dan ketiga ada modul full accounting kit. Nah, untuk modul pertama dan modul kedua ini merupakan modul internal, sehingga tidak perlu kita secara manual memasukkannya. Tapi untuk modul full accounting kit, kita perlu download modulnya di website. Baru nanti kita masukkan ke dalam sistem melalui HRMS Core gitu. Situ kita masukin untuk dependensi full accounting kitnya. Nah, setelah semua modul ini masuk, di sini kita mau mengaktifkan semua modul. Nah, kita bisa menuju apps, bagian apps, tapi ingat juga bahwa kita harus menggunakan developer mode. Di sini accounting, expense, or purchase sudah terinstall semua. Ini untuk accounting, purchase, maaf, purchase, expense, dan accounting level accounting juga sudah terinstall. Seperti itu. Dengan tiga modul yang telah terinstall seperti ini, otomatis kita sudah dapat menggunakan modul-modul yang kita inginkan. Nah, pertama-tama kita perlu mengkonfigurasi akses penggunaan. Di sini kita untuk senior accountant, yaitu si Atala, kita akan set ke administrator. Untuk Petra sebagai pekerjaan koordinator, kita set ke administrator juga. Untuk staff general HR general Februar adalah Hani, itu kita set sebagai team approver. Untuk manajer HR yaitu Hana, kita set juga sebagai team approver. Lalu untuk Willy sebagai user kita set kosong seperti itu. Selanjutnya untuk implementasi step by step-nya, pertama kita pilih untuk membuat expense produknya. Di sini untuk expense produknya kita masuk sebagai as a purchasing coordinator, itu si Petra, untuk menyiapkan expense produknya. Di sini kita bisa menggunakan menu yang ada di kiri, lalu kita klik bagian purchase. Kemudian saya berikan contoh. Di bagian sini menu, kita cari ke purchase lebih dulu. Purchase di sini. Klik. Nah, ketika kosong itu tampilannya seperti ini. Nah, kita akan masuk ke bagian produk. Kita klik tab produk, terus klik menu produk, dia akan masuk ke sini. Ada list produknya. Nah, kita perlu create new product terlebih dahulu, yaitu penginapan. Penginapan dengan produk type service. Untuk internal saya seperti ini, dan produk kategorinya masuk ke expense. Selain masukin produk penginapan, kita juga masuk untuk produk perjalanan. Di sini masuknya juga expense juga. Terus kita bikin juga untuk yang konsumsi, dan kita membuat yang terakhir untuk yang akomodasi kendaraan. Jadi kita membuat 4 produk. Selanjutnya, kita juga perlu membuat expense account. Nah, sebenarnya expense account ini bisa kita buat secara otomatis ketika kita membuat produk ini. Ini masuk ke bagian accounting. Ketika accounting nanti ada add expense account. Di sini bisa kita create GA 2201 general affairs. Nanti ketika typing kita akan create new. Ketika create kita diarahkan ke form ini. Nah, di sini
tipenya expense, default processnya action, tapi kita pilih yang purchase, biasanya ada sales, dan untuk teksnya ada business travel sesuai dengan kasus kita kali ini, account currency-nya IDR, dan juga cash flow types-nya adalah operation. Seperti ini. Nah, ketika di sini nanti untuk setiap produk tadi harus disetting untuk bagian accounting ke yang expense account-nya ke GA, NPM, General Affairs. Selanjutnya kita perlu mencatat expense. Nah, pertama kita login dengan akun HAN dulu. Kita bikin expense melalui modul expense. Klik bagian sini. Terus kita masuk ke expense. Setelah masuk ke bagian expense, kita ke My Expense ini. Terus dimulai. Diarahkan ke sini. Nah, seperti tadi kita bikin expense yang telah dilakukan. Misal, contohnya ini si Yudi itu telah melakukan perjalanan. Seperti itu. Di sini yang mencatat itu si Hani. Hani mencatat expense yang dikeluarkan oleh Yudi. Sini ada Happy Hotel untuk kategorinya penginapan dengan totalnya sesuai dengan kasus. Nah, ini untuk employee-nya Yudi. Artinya employee di sini adalah siapa sih pegawai yang menggunakan layanannya atau yang menggunakan reimbursement-nya. Ini kita juga perlu mengarahkan ke biaya reference dan account-nya disamakan dengan tadi expense account-nya. Betul. Dan ini kita juga buat untuk tiket pesawat dengan yang besar dengan format yang mirip, perbedaannya ada di biaya reference dan juga di bagian kategori. Itu. Tadi di sini kategorinya tiket perjalanan, kalau yang tadi kategorinya adalah penginapan. Kita juga bikin untuk taksi bandara, kategorinya akomodasi kendaraan dengan biaya reference-nya DNS slash taksi slash FGA slash 120. Ini juga dilakukan oleh BNI. Nah, di sini juga bikin by action untuk tiket pesawat Makassar Jakarta. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Dan terakhir ada makan malam sushi rock. Ini kategorinya dikonsumsi. Gitu. Nah, setelah kita buat untuk my expense, kita mengajukan sini dengan masuk dengan dulu, kita akan melihat di sini ada nilai valuasi to report. Di sini kita akan create report. Nah, ketika kita create report, di sini akan terlihat list dari expense yang telah kita keluarkan. Nah, di sini kita akan submit to the manager. Gitu. Kita submit ke manager, submit ke manajer karyawan. Jadi manajernya akan meng-ACC apakah expense report yang dikeluarkan itu sudah benar. Nah, kalau persetujuannya pertama lihat penjualan manajer terlebih dahulu. Jadi ketika manajer ACC, dia approve. Terus lanjutnya adalah peninjauan oleh HR. Nah, di sini kalau HR bisa klik di expense report, terus klik yang ada tulisannya within. Jadi kita bisa approve juga, approve untuk reportnya. Lalu selanjutnya setelah dari HR ACC, kita masuk menggunakan akun Atala. Kemudian tentang akun Wiriawan dan akun Hana. Di sini kita akan menggunakan akun Atala sebagai accountant. Dan di sini accountant kita akan masuk post ke journal entries. Di ketika kita klik, kita akan masuk ke bagian sini seperti ini. Dan kemudian untuk extend journal aset kerja. Jadi sebelum masuk ke bank, kita perlu membuat bank account juga. Dan di sini kita create bank account basis DM 120 dengan akun bank-nya NPM. Lalu bank identifier code-nya 120. Kita create di sini juga perlu create recipient bank account. Jadi untuk akun nya adalah menggunakan password nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan register payment dari report yang tadi. Dalam artian, jadi expense yang telah dikeluarkan dulu itu akan di-reimburse melalui bank yang telah didaftarkan tadi. Nah, di sini untuk register payment-nya, kita menyatakan harus setimbang akan bank yang tadi, CCDM dengan nomornya dulu, lalu amount-nya sesuai dengan amount report-nya tadi. Nah, di sini itu akan muncul ketika kita masuk ke klik register payment. Sehingga ketika sudah dibayar, reimbursement-nya dia akan ditulis paid dan di sini akan breadcrumbs-nya akan bersifat down. Seperti itu. Nah, itu untuk step by step mengenai penggunaan wedding. Nah, berikut ini ketika kita menjalankan ini, kita perlu memahami perbedaan expense product dan juga expense. Nah, expense product sendiri itu adalah kategori atau template yang telah ditentukan untuk jenis pengeluaran umum. Jadi bisa jadi
untuk tadi tiket pesawat, tiket layanan bandara, terus juga makanan, penginapan dan lain-lain. Itu akan masuknya ke expense produk itu kategorinya. Sedangkan expense itu adalah catatan pengeluaran aktual yang diajukan oleh karyawan. Jadi karyawan misal memasukkan expense produk tiket pesawat. Nah, untuk expense itu lah yang mencakup yang memuat berapa sih nilainya, tanggalnya berapa. Seperti itu. Lalu em, apa sih yang harus dilakukan ketika pengeluaran ditolak? Kalau misal pengeluaran ditolak, kita bisa cek nih dari approvalnya dari approver manager dan juga manajer HR kira-kira ada komentar atau tidak. Apabila ada komentar, lalu kita cek komentarnya, siapa tahu ada item yang perlu diperbaiki. Nah, kita lakukan perbaikan juga, kita bisa edit atau hapus entry yang bermasalah dari reportnya. Terus kita juga bisa menambahkan dokumentasi yang kurang dan perbarui jumlah jika diperlukan. Lalu kita bisa mengajukan kembali laporan dengan mengajukan new expense report. Seperti itu. Alasan penolakan itu biasanya meliputi misal bukti pembayaran yang nggak ada, terus kategori pengeluaran salah, jumlahnya melebihi batas kebijakan, atau mungkin ada mismatch antara bukti yang diberikan dan juga nominal yang ditulis di laporan. Nah, untuk pengeluaran divisi HR di luar perjalanan dinas, itu biasanya mungkin diarahnya ke training pegawai, biaya sertifikasi profesional, workshop, terus kayak training, terus bisa juga di employee engagement, itu biasanya ada team building, terus mungkin ada ultah perusahaan, terus ada mungkin program penghargaan hingga inisiatif kesejahteraan karyawan. Lalu selain itu juga bisa di bagian rekrutmen dan onboarding. Nah, biasanya ketika kita mengakuisisi talent, itu biasanya kita perlu ada biayanya juga, terus onboardingnya juga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualis struktur database menggunakan DB Visualizer. Nah, untuk menggunakan DB Visualizer ini kita perlu menginstal DB Visualizer. Lalu selanjutnya kita bisa under configuration. Ini masuk ke di PostgreSQL. Di sini adalah database connection. Ini bisa kita set menggunakan database of relevant host. Portnya kita port baru itu 15.002 dan database Postgres. Nah, untuk user ID-nya ubu. Di sini kita connect. Ya, connect kita akan masuk ke seperti ini. Ada berbagai modul atau ada berbagai database yang telah kita buat. Nah, kita pilih database expense, klik skema, lalu public dan table. Dan di sini akan muncul banyak table, tapi kita tidak perlu khawatir. Kita display optionnya diubah dari all table menjadi specified table. Di sini kita pilih untuk modul HR expense. Dan ketika sudah dimasukkan, dia akan namanya seperti ini. Hanya ada terdapat um, 7 table. Seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa tabel yang saya terhubung. Di sini HR Expense itu menyimpan catatan pengeluaran individu dan terhubung terhadap produk dan juga karyawan. Ini semuanya ada jumlah dan tanggalnya. Ada HR Expense Sheet. Di sini expense yang udah tadi ada di HR Expense itu dikelompokkan dalam laporan. Laporannya dimasukkan ke HR Expense Sheet. Di sini juga mengelola status kerja persetujuan dan juga melacak status pembayaran. Selanjutnya adalah product template, yaitu tadi ada expense product. Di sini adalah mendefinisikan expense product itu sendiri dan juga isinya konfigurasi produk yang akan dikeluarkan di expense. Lalu ada HR employee, di sini adalah mengenai informasi karyawan, hierarki persetujuan dan juga penugasan departemen. Nah, tabel-tabel ini bekerja sama untuk menciptakan sistem manajemen pengeluaran yang lengkap dari pengajuan hingga penggantian. Kesimpulannya, modul expense U16 telah menyediakan solusi yang komprehensif. Kita bisa menggunakan modul-modul yang udah ada, ataupun kita bisa import modul baru untuk mengelola expense karyawan. Dengan memahami berbagai komponen dan juga prosedur yang tepat, kita bisa mempercepat proses manajemen expense. Terus juga kita bisa melakukan tracking kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.